ini tentunya bagian daripada upaya kita di dalam pencegahan korupsi. Jadi SANAS-PK ini berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2018 dibentuk oleh Bapak Presiden sebagai instrumen untuk saya sampaikan tadi untuk pencegahan korupsi. Dan ini terdiri dari beberapa instansi pemerintah, termasuk dari KPK, kemudian juga dari Bappenas, kemudian dari KSP dan Kementerian Dalam Negeri. Ini SANAS-PK ini merupakan kerja kolektif yang akan menyelesaikan program-program pemerintah dalam rangka untuk terjadinya pencegahan korupsi. Dan tentunya kami selalu menyampaikan laporan kepada Bapak Presiden setiap tahunnya, dan ini kita baru saja menyelesaikan laporan untuk semester kedua, dan nanti lengkapnya apa saja yang telah kita diskusikan, telah kami diskusikan di dalam rapat tadi akan disampaikan oleh Ketua KPK dan KPK. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Menpan tadi, bahwa kami pada hari ini berdiskusi terkait dengan strategi nasional pemberantasan pencegahan tindak pidana korupsi. Kami membahas tentang apa yang akan dilaporkan kepada Presiden terkait dengan hal yang sudah kita lakukan selama ini dan program pencegahan ke depan. Ada tiga hal yang akan menjadi struktur pelaporan sendiri, bahwa kami akan menyampaikan laporan secara langsung kepada Presiden dalam setiap tahun, yaitu dengan melakukan perubahan Perpres 54 tahun 2018, dan di dalam usulan tentang perubahan ini kami akan melibatkan lebih banyak faktor-faktor kementerian negara lembaga yang selama ini belum termasuk dalam Perpres itu. Salah satunya adalah Kementerian Keuangan, BPKP, dan lembaga-lembaga lainnya. Berikutnya ada beberapa perhatian yang akan menjadi bahasan ke depan terkait dengan mitigasi tindak pidana korupsi yang mungkin kita perlu atensi bersama, yaitu program pemerintah terkait dengan MBG dan Koperasi Merah Putih. Dan kita berusaha untuk mendukung pemerintah dalam konteks kontrol terhadap risk corruption assessment yang akan kita lakukan. Dan berikutnya yang jadi perhatian kita juga adalah terkait dengan Corruption Perception Index di Indonesia yang merupakan disampaikan oleh Transparansi Internasional, di mana kita ada sedikit penurunan terkait dengan skor di sektor hulu. Itu kita ada penurunan, tapi di sektor hilir kita naik. Pada prinsipnya kita akan melakukan mitigasi resiko dan berdiskusi dengan Transparansi Internasional untuk kedepannya dapat meningkatkan skor Corruption Perception Index di Indonesia, sehingga di mata dunia kita menempati posisi yang lebih baik dalam konteks Corruption Perception Index. Saya rasa itu saja yang dapat kita laporkan. Cukup ya. Tadi dibahas soal Kopdes. Saya Radit dari Liputan 6. Tadi dibahas soal Kopdes dan Koperasi Desa Merah Putih dan MBG. Spesifiknya seperti apa yang menjadi atensi dari pencegahan korupsi dari dua program flagship Presiden Prabowo? Kita tidak menanggapi konteks kebijakan yang sudah dibuat dalam penggunaan anggaran negara terkait dengan MBG dan Koperasi Merah Putih ini. Bukan kebijakan yang akan kita assess, tapi bagaimana pelaksanaan dari kebijakan ini. Sehingga kita bisa memitigasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa sistem kontrol apa yang sudah dibuat dan sistem kontrol apa yang miss dalam kedua faktor ini. Dan ini sedang dalam proses kita jalankan untuk menjadi program ke depan. Sebagai kita juga menampung informasi-informasi dari masyarakat terhadap diskresi yang sudah dibuat terkait dengan keputusan-keputusan dalam bidang MBG, di MBG dan pun di KDMP. Terus dengan demikian kita lihat apakah diskresi ini digunakan secara layak atau tidak. Yang jelas kita mitigasi risk assessment
bukan pada kebijakannya, tapi aplikabilitas dari kebijakan yang sudah dibuat. Saya rasa itu. Ada hal yang menjadi catatan nggak sih terkait risk assessment yang dilakukan oleh KPK terhadap program tersebut? Karena kan sedang ramai penolakan terhadap MBG, kemudian juga ada pengadaan mobil untuk Kopides Merah Putih yang diekspor dari India begitu. Sempat menjadi pembahasan nggak dalam rapat tersebut? Ya, perlu masyarakat memahami bahwa sistem pertanggungjawaban MBG dan sistem